Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa eh, peserta tuton. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas kedua, karena saya lihat dari 51 mahasiswa peserta tuton kelas teknik penulisan karya ilmiah, dari 51 mahasiswa hanya setengah atau hanya sekitar 20 mahasiswa yang mengupload tugas kedua ini, dan beberapa dari yang mengupload itu ada beberapa kesalahan atau salah pemahaman dalam mengerjakan tugas kedua ini. Jadi pada kesempatan ini Bu akan menjelaskan bagaimana mengerjakan tugas kedua itu. Mohon diperhatikan ya. Jadi pada tugas kedua ini Anda diminta untuk menulis sebuah artikel ya. Jadi kalian disuruh diminta untuk menulis sebuah artikel dengan mengikuti struktur penulisan IMRADC. Jadi IMRADC itu artinya A-nya itu adalah abstrak. Jadi Bu langsung ke bahasa Indonesianya ya. Jadi A-nya itu abstraknya. Jadi I-nya itu introduce atau pendahuluan ya. Pendahuluan. Kemudian M-nya itu method atau metodenya. Jadi ini strukturnya ya. Kemudian R-nya itu result atau hasil penelitian. Nah, kemudian D-nya itu discuss atau pembahasan. Kemudian C-nya itu conclusion atau kesimpulan. Ya. Jadi artikel yang akan kalian buat itu harus memiliki 6 struktur ini. Ada abstraknya, kemudian pendahuluan, kemudian metodenya apa, hasil penelitiannya seperti apa, kemudian pembahasan dari hasil penelitian, kemudian kesimpulan. Nah, data-data mengenai penelitian, tujuan, desain penelitian, lokasi dan tempat penelitian, populasi dan sampel, ya, teknik pengumpulan data, hasil penelitian disediakan berikut. Jadi sudah disediakan populasi dan sampelnya, tempat penelitiannya, lokasinya, desainnya ya, ini semua disediakan. Tinggal kalian masukkan ini ke dalam struktur yang sesuai, bagian yang sesuai di struktur. Misalnya masalahnya disediakan topiknya, tinggal kalian nanti menambah. Masalah itu biasanya disimpan di bagian apa? Biasanya di bagian pendahuluan, tujuan ya, metode. Ini metodenya sudah ada. Jadi ini metode nanti diletakkan di struktur bagian metode ya. Ini bagian metode. Nah, ini kan masalahnya, ini tinggal kalian kembangkan. Ini kan di bagian pendahuluan ya. Nah, untuk abstraknya sendiri kan kita sudah pelajari di modul dan di inisiasi itu kan sudah ada materi tentang penulisan abstrak. Jadi kalian bisa buka kembali bagian materi abstrak. Kemudian populasi dan sampel itu terletak di struktur apa? Bagian struktur mana? Populasi dan sampel kan juga terletak di bagian metode ya. Nah, kemudian desain penelitiannya itu sudah disediakan. Jadi kalian tidak perlu membuat lagi yang baru, karena di penuntun di soal itu sudah disediakan masalah, tujuan, penelitian. Tinggal kalian kembangkan ya. Dan bagian-bagian sudah disediakan ini tinggal kalian petakan ini masuk di bagian struktur mana ya, seperti itu.
Kemudian definisi operasional. Di sini yang disediakan adalah tentang motivasi belajar dan prestasi belajar. Jadi kalian membuat judul itu yang sesuai dengan definisi variabel yang telah disediakan. Misalnya kalau disediakan adalah motivasi belajar dan prestasi belajar, ini X sebagai variabel bebas dan ini Y-nya sebagai variabel terikat atau dependen. Nah, jadi kira-kira judul apa yang cocok ya? Judul apa yang cocok? Ketika yang disediakan adalah variabel motivasi belajar dan prestasi belajar. Kemudian di sini juga sudah ada teknik pengambilan data. Jadi teknik pengambilan data kalau dalam karya ilmiah itu letaknya di bab berapa atau di struktur bagian mana ya. Kemudian hipotesis itu terletak biasanya di bagian mana. Teknik analisis data ini terletak di bagian mana. Nah, ini data hasil penelitian yang akan Anda gunakan. Gunakan data berikut. Di sini ada penjelasannya. Gunakan data berikut pada bab hasil dan pembahasan. Jadi kalian tidak perlu meneliti lagi, kalian tinggal menuliskan hasilnya ini ya. Di bab berapa, kalau ini bagian data penelitian ini kira-kira masuk di struktur yang mana ya. Kemudian kalian tinggal memberikan penjelasan diterima atau ditolak berdasarkan hasil yang telah disediakan. Nah, itu. Nah, jadi apa? Jadi ini setelah kalian baca ini data-data yang disediakan, ikuti petunjuk tugasnya atau soalnya. Yang pertama, kalian diminta untuk membuat judul yang menarik yang menggambarkan isi penelitian. Tadi isi penelitiannya apa? Tadi isi penelitiannya mencakup tentang motivasi belajar dan prestasi belajar. Kemudian tuliskan identitasnya. Itu di bagian abstrak ya. Nama, tempat Anda belajar atau bekerja serta email Anda. Kemudian buat abstrak dengan bahasa Indonesia. Jumlahnya itu 100 sampai 200 kata. Kemudian bagian pendahuluan itu dibuat dengan fokus yang luas untuk kemudian menyinggung permasalahan yang dilengkapi dengan penelitian terdahulu. Jadi kalian menambah cari referensi lain terkait dengan yang menyinggung tentang permasalahan yang disampaikan tadi di atas. Ini ya tadi permasalahannya. Jadi kalian kembangkan permasalahan ini, cari referensi lain atau penelitian terdahulu yang terkait dengan paragraf masalah yang disediakan ini. Kemudian nomor lagi? Nomor 5, artikel harus memiliki sumber pustaka ilmiah berupa buku teks, sumber lainnya, bisa berupa jurnal ya. Yang pastinya memiliki sumber pustaka. Nah, jadi artikel yang Anda buat ini harus memiliki sumber pustaka, daftar pustaka. Kemudian di sini disediakan dua jurnal nasional dan satu jurnal internasional. Nah, jadi artikel yang Anda buat itu harus memenuhi jumlah minimal sumber pustaka sebagai berikut. Jurnalnya 4 ya. Kemudian jurnal internasionalnya minimal 2, jumlah buku teksnya minimal 2, dan sumber lainnya misalnya di koran, proceeding, dan sumber lainnya itu minimal 2. Jadi kalian daftar pustakanya itu minimal ada 10 ya. Nah, kalian bisa lihat di jurnal UT ataupun jurnal-jurnal yang lainnya, misalkan di DOAJ ya, bisa di DOAJ, bisa di jurnal UT ya, bisa di mana ya, Elsevier, Google Scholar ya, Google Scholar, itu yang sebagainya. Kemudian atau jurnal lokal lainnya. Kemudian metode penelitian nomor 7 ya.
Nomor 7, metode penelitian itu minimal berisi desain penelitian, waktu dan tempat populasi dan sampel, instrumen yang digunakan, dan teknik analisis data. Jadi di bagian metode minimal memiliki ini, kan datanya tadi sudah disediakan, ini kan sudah disediakan populasi dan sampel, metode penelitian, ini ya, ini jadi kalian tinggal terapkan, kembangkan kalimatnya bagian metode. Kemudian nomor 8, bagian hasil dan pembahasan diawali dengan memaparkan hasil penelitian lalu lanjutkan dengan pembahasan. Jadi kan tadi hasil penelitiannya sudah dijelaskan di sini, ini data hasil penelitian yang akan dan digunakan. Jadi data ini yang akan kalian paparkan dulu ini sebagai hasil penelitian, kemudian lanjutkan dengan pembahasan ya. Itu yang nomor 8. Kemudian nomor 9, menggunakan tabel atau gambar dalam menyajikan data ya. Kemudian kesimpulan, kemudian daftar pustaka ya. Nah, untuk penulisan daftar pustaka ini kalian harus merujuk pada menggunakan aplikasi Mendeley. Di modul itu sudah ada cara penggunaan Mendeley, tutorial atau petunjuk cara menggunakan Mendeley, dan ibu juga sudah upload materi. Kalian bisa lihat di situ ada cara atau link YouTube untuk menggunakan Mendeley, dan di modul juga ada. Kemudian gunakan gaya selingkung apa? Coba kalian cari tahu apa itu apa. Gaya selingkung itu ada apa saja? Salah satunya ada gaya selingkung apa, APA. Kalian bisa cari apa sih itu APA, ada keterangannya ya. Kalian buka lagi modulnya, apa itu APA, buka di modul atau dicari di internet ya tentang apa itu APA. Nah, kemudian ukuran halaman A4 margin default Microsoft Word font Arial ukuran 12 spasi 1,5. Perhatikan template yang diberikan, ada template-nya ya. Kemudian jumlah kata minimal 1000 kata untuk semua bagian dari artikel, sudah termasuk abstrak, metode, pendahuluan, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Itu saya rasa cukup jelas ya untuk nomor-nomor ini ya. Jadi saya harap yang masih salah mengerjakan tugas kedua silahkan diulangi, kerjakan kembali bagi yang ingin mengerjakan, dan bagian belum mengupload saya berikan kesempatan ya sampai tanggal 19, mohon segera mengupload tugas kedua ini. Oke, terima kasih para mahasiswa peserta tuton, sukses selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.